Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Berikut ini kami akan menyampaikan hasil dari membuat alat peraga dengan materi perkecambahan epidemial. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing, mulai dari nomor induk mahasiswa yang paling muda. Baik, nama saya Lisera dengan nomor regi 14118060. Nama saya Ibrahim Miranda Nopo, nomor induk mahasiswa 141180. Nama saya Irma Widiarti Barakano, nomor induk mahasiswa 14118062. Nama saya Kristianus Alfredi Ngange, nomor induk mahasiswa 14118063. Nama saya Maria Stefani Mediana, nomor regi 14118064. Nama saya Ana Pradiana Tenis, nomor induk mahasiswa 141806. Nama saya Afan Smidu, nomor regis 14118066. Nama saya Rosalia Meganasio, nomor regi 14118067. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memperkenalkan nama. Untuk berikutnya, mari kita akan lanjut ke materi tentang perkecambahan epidemial. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan media yang kami buat, yaitu proses pertumbuhan dari perkecambahan epidemial. Di sini adalah kotak. Nah, kotak ini diibaratkan sebagai media dari proses pertumbuhannya perkecambahan epidemial. Yang ini diibaratkan sebagai tanah, di mana pada awal proses pertumbuhan yang terjadi di dalam tanah. Yang ini, warna orange ini diibaratkan sebagai permukaan tanah ketika tumbuhan sudah berada di atas permukaan tanah. Terima kasih. Bagian sini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan ini dibagi menjadi dua, perkecambahan epidemial dan perkecambahan hipogeal. Nah, perkecambahan epidemial itu berarti perkecambahan yang terangkat dalam permukaan tanah. Sedangkan perkecambahan hipogeal itu perkecambahan yang tetap berada dalam tanah. Terima kasih. Sesuai kesempatan yang diberikan, berikut ini saya akan menjelaskan tentang sedikit perkecambahan. Setelah itu akan menjelaskan tentang perkecambahan epidemial. Perkecambahan adalah munculnya radikula melewati sitkuat dan berkembangnya embrio biji yang merupakan indikasi kemampuan untuk memproduksi tumbuhan normal pada kondisi yang sesuai. Selanjutnya adalah perkecambahan epidemial. Perkecambahan epidemial adalah jika selama perkecambahan kotiledon terangkat ke atas tanah dan tetap berperan dalam menyediakan nutrisi sampai titik tumbuh. Saat pembentukan akar, hipokotil mulai memanjang menembus tanah, mendorong kotiledon dan plumula melewati tanah, dan memunculkan kotiledon dan plumula itu ke atas permukaan. Kemudian kotiledon akan terbuka, lalu pertumbuhan plumula akan berlanjut. Nah, setelah itu kotiledon akan layu dan kotiledon itu akan jatuh ke tanah. Baik, kami akan menjelaskan bagian-bagian dari perkecambahan epidemial serta fungsinya. Bagian dari perkecambahan epidemial yang pertama adalah biji. Di sini biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Bagian yang kedua adalah radikula. Di sini radikula berfungsi untuk membentuk calon akar yang tumbuh selama masa perkecambahan. Bagian yang ketiga adalah hipokotil. Di sini hipokotil berfungsi sebagai batang penghubung antara kotiledon dan radikula. Bagian yang keempat adalah kotiledon. Kotiledon di sini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian yang kelima adalah plumula. Di sini plumula
berfungsi untuk membentuk batang dan daun. Bagian yang keenam adalah daun sejati. Daun sejati berfungsi sebagai tempat melakukan proses fotosintesis. Bagian yang ketujuh adalah akar. Akar berfungsi sebagai tempat penyerapan unsur hara ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan menjelaskan ciri perkecambahan epigial. Ciri utama perkecambahan epigial ditandai terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Nah, hal ini dikarenakan terjadi pemanjangan bagian hipokotil, yaitu ruas batang di bawah kotiledon. Kotiledon dan plumula atau bakal daun terdorong ke permukaan tanah. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan dari perkecambahan epigial. Yang pertama yaitu radikula. Ini adalah radikula, yaitu radikula yang muncul pertama kali membentuk hipokotil. Yang ini adalah hipokotil. Plumula, ini adalah plumula, di mana plumula adalah bagian terakhir perkembangan yang setelah muncul di permukaan. Yang ketiga yaitu hipokotil. Ini adalah hipokotil, yaitu awalnya membentuk sebuah loop, lalu kemudian memanjang membawa kotiledon ke permukaan tanah. Yang keempat yaitu kotiledon, di mana kotiledon ini yang telah muncul ke permukaan akan membentuk daun seperti ini, diikuti oleh perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Akan menjelaskan keuntungan dari perkecambahan epigial. Perkecambahan epigial yaitu kotiledon dapat segera berfotosintesis setelah muncul di permukaan tanah yang menyediakan energi untuk pertumbuhan selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang perkecambahan epigial. Yang pertama, kedelai, ubi, buncis, tomat, kacang panjang, kapas, dan selada.